Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Biola dengan NIM 18040200016. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya terkait dengan judul pengukuran kinerja supply chain management menggunakan supply chain operation reference dan analytical hierarchy process. Adapun latar belakang daripada penelitian ini adalah kemajuan teknologi yang beriringan dengan dunia perindustrian yang semakin cepat hingga mengakibatkan adanya persaingan antar perusahaan industri juga semakin ketat. Hal ini perlihatkan pentingnya untuk meningkatkan kinerja baik di dalam suatu perusahaan maupun terkait dengan manajemen rantai pasok perusahaan itu sendiri. Tujuannya agar dapat bersaing dengan perusahaan atau manajemen rantai pasok lainnya. Karena suatu kinerja yang baik dari rantai pasok tentu akan meningkatkan terhadap kepuasan pelanggan. Dan metode yang telah diterapkan untuk mengukur kinerja supply chain management pada perusahaan yang saya teliti adalah metode analisis based on data serta fakta yang tersedia di lapangan. Tetapi, terdapat permasalahan pada customer service terkait keluhan terhadap produk dan layanan. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor di antaranya, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan customer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahan baku yang tidak tersedia, sampai keterlambatan dalam pengiriman. Dampak yang diakibatkan adalah meningkatnya jumlah customer complaint pada tahun 2021. Nah, berikut merupakan grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah customer complaint pada periode 2021. Karena dalam perusahaan yang saya teliti, mereka mempunyai batas maksimal sebesar 1% untuk customer complaint. Adapun tujuan dan manfaat daripada penelitian ini, yang pertama agar mengetahui konsep pengukuran kinerja supply chain management dan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas kinerja. Yang kedua, agar mengetahui level supply chain management di perusahaan yang saya teliti. Adapun manfaatnya bagi perusahaan, diperkirakan hasil daripada penelitian ini dapat menjadikan perusahaan lebih memperhatikan dimensi dalam supply chain management agar dapat mempengaruhi efektivitas kinerja. Bagi perguruan tinggi dan umum, diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat menjadi pelengkap bagi analisis-analisis yang dilakukan selanjutnya. Bagi peneliti sendiri, semoga penelitian ini mampu berkontribusi dalam menginformasikan terhadap perusahaan maupun pembaca terkait kinerja supply chain manajemen yang baik dan efektif. Dalam pengukuran kinerja supply chain management terdapat sistem monitoring indikator performansi, di mana apabila nilai pengukuran kinerja kurang daripada 40 maka termasuk dalam kategori poor. Nilai daripada 40 sampai 50 termasuk dalam kategori marginal, nilai 51 sampai dengan 71 termasuk dalam kategori average, nilai 71 sampai dengan 90 termasuk dalam kategori good, nilai lebih daripada 90 termasuk dalam kategori excellent. Adapun populasi dan sampel daripada perusahaan yang saya teliti merupakan expert dalam bidang supply chain management yang ada. Nah, untuk menghitung kinerja supply chain management di suatu perusahaan itu harus menghitung nilai normalisasi matrik level 1, nilai normalisasi matrik level 2, dan nilai normalisasi matrik level 3. Sedangkan dalam penelitian ini, perhitungan hanya dilakukan sampai dengan matrik level 2, dikarenakan nilai dari matrik level 3 tidak mempengaruhi hasil penelitian ini dengan signifikan. Langkah awal daripada cara menghitung nilai supply chain management dengan pendekatan skor adalah menghitung nilai matrik level 1. Dan matrik level 1 itu terdiri daripada proses inti seperti plan, search, make, delivery, and return. Dan matrik level 2 terkait dengan atribut, yakni reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan asset. Sedangkan matrik level 3 biasanya terkait dengan KPI. KPI adalah Key Performance Indicator yang biasanya ditentukan oleh perusahaan. Dan setiap perusahaan itu mempunyai KPI yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan nilai normalisasi matrik level 1, tentunya ini data-data didapati daripada kuesioner yang telah diminta oleh expert dan dinormalisasikan sehingga menjadi tabel perkalian 5x5. Dan dapat dilihat oleh teman-teman hasilnya seperti ini. Kemudian,
Saya menghitung bobot level 1 yang terdiri daripada proses inti, yakni plan, search, make, delivery, dan return. Di sini bobot plan sebesar 0,157, bobot search di sini 0,265, dan bobot make 0,162, bobot return 0,245. Dan setelah ditentukan atau dihitung bobot level 1, kemudian teman-teman bisa mencari bobot level 2. Di sini ada dalam ruang lingkup proses inti tadi, di sini ada proses daripada terkait atribut tadi yang level 2, yakni reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan asset. Selanjutnya ada nilai akhir level 1 dan 2. Di sini proses inti ditaruh sebagai ruang lingkup, aspek ditaruh sebagai metrik level 2, dan hasil akhir ini biasanya didapat daripada brainstorming perusahaan atau dari nilai normalisasi yang telah dihitung oleh perusahaan sebelumnya. Di sini dikalikan dengan bobot. Bobot di sini adalah bobot level 2 dan didapati jumlah nilai sehingga didapati total nilai tiap ruang lingkup. Kemudian adalah nilai supply chain management yang akhir, yakni dengan cara mengkalikan nilai total dengan bobot level 1 dan didapati hasil nilai kinerja. Dan pada perusahaan yang saya teliti kali ini, total nilai kinerja supply chain manajemennya sebesar 40,365. Adapun kesimpulannya daripada penelitian ini, yang pertama, perusahaan yang saya teliti sudah menerapkan konsep pengukuran kinerja terkait supply chain management dengan pendekatan supply chain operation reference model. Yang kedua, perhitungan pengukuran kinerja supply chain dilakukan dengan perhitungan nilai aktual yang dinormalisasikan dan perhitungan perkalian antar nilai yang telah dinormalisasikan dengan hasil pembobotan berpasangan. Kesimpulan yang ketiga adalah nilai supply chain management yang terdapat pada perusahaan yang saya teliti sebesar 40,365 menunjukkan bahwa perusahaan yang saya teliti termasuk dalam kategori marginal terkait dengan pengukuran kinerja supply chain management. Adapun saran yang dapat saya berikan sebagai berikut, salah satunya adalah sebaiknya perusahaan yang saya teliti harus lebih memperhatikan atribut terdapat dalam supply chain management terlepas daripada atribut priority yaitu search, return, dan make. Hal ini akan lebih baik dilakukan kepada seluruh atribut yang ada sehingga akan menghasilkan kinerja supply chain management yang optimal. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.